Perkenalkan, saya Nugraheni Ware Utami. Saya adalah salah satu dosen di Departemen Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Saat ini, saya sedang studi program doktoral Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Yogyakarta. Spesialisasi saya di bidang bimbingan. Nah, pada video pengajaran ini, saya akan memaparkan pengajaran praktikum pengembangan kepribadian yang berbobot 2 SKS. Saya akan memaparkan teknik pembelajaran yang akan digunakan dan komponen DIA atau Delivery, Interaktif, dan juga Assessment pada mata kuliah pengembangan kepribadian. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan yang dipilih oleh mahasiswa pada semester 7 bersama dengan mereka melaksanakan PPL atau asistensi mengajar. Tujuan mata kuliah ini adalah memberi pengetahuan dan juga keterampilan bagi mahasiswa dalam mengembangkan diri, mengembangkan kepribadian sebagai calon guru BK atau konselor secara profesional. Melalui mata kuliah praktikum pengembangan kepribadian ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan analisis kebutuhan berkaitan dengan pengembangan diri mereka, kemudian mereka akan semakin terampil dalam merencanakan dan mengimplementasikan evaluasi program pengembangan kepribadian. Mahasiswa juga akan memperoleh keterampilan dalam relasi interpersonal dan human relation, terampil menyampaikan pendapat, gagasan, dan juga mereka bisa terampil di dalam mempraktekkan secara langsung bagaimana memahami etiket, etika pergaulan, dan juga pemahaman berkaitan dengan konsep-konsep di dalam praktikum pengembangan kepribadian. Perkuliahan ini akan lebih banyak melakukan praktek dan juga pengembangan diri mahasiswa. Mereka juga akan memahami materi dan juga langsung mempraktekkan materi-materi yang akan dibahas di dalam situasi secara langsung dan kondisi nyata di dalam proses konseling yang akan mereka lakukan. Berikut ini adalah materi-materi yang akan dibahas di dalam praktikum pengembangan kepribadian. Ada orientasi dan kontrak perkuliahan, kemudian analisis dan identifikasi kebutuhan pengembangan diri, perencanaan program pengembangan kepribadian, mengidentifikasi karakteristik diri dan program pengembangan kepribadian, melakukan evaluasi program pengembangan kepribadian, pembahasan hasil analisis, evaluasi program, mengkaji strategi relasi interpersonal, praktik relasi interpersonal, mengkaji praktik presentasi dan juga mempraktekannya secara langsung, mengeksplorasi kemampuan menanggapi pendapat dan juga praktik dan analisis berkaitan dengan etika berkomunikasi dan juga etika pergaulan. Teknik pembelajaran di dalam mata kuliah ini, saya menggunakan beberapa teknik. Yang pertama adalah structure learning approach. Di sini ada beberapa tahapan yang akan digunakan, mulai pemberian materi, kemudian penyajian model melalui contoh video, dan juga ada role playing. Kemudian ada pemberian umpan balik dan juga pemberian tugas sebagai penguatan. Saya juga menggunakan teknik diskusi, project based learning untuk melengkapi pemahaman mahasiswa. Mereka juga akan berdiskusi berkaitan dengan video peer modeling. Dan di sini mahasiswa dituntut untuk bisa menganalisis kasus ataupun menganalisis video yang akan ditampilkan. Komponen DIA yang akan digunakan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah delivery, mengenai bagaimana cara saya menyampaikan materi pada materi praktikum pengembangan kepribadian ini. Materi akan disajikan dalam bentuk PPT, PDF yang akan ditampilkan di dalam Learning Management System milik UM yang disebut dengan SIPEJAR. Di dalam SIPEJAR nanti akan berisi berbagai macam materi, juga ada video yang akan melengkapi pemahaman mahasiswa. Perkuliahan juga menggunakan diskusi di dalam WA dan juga di dalam Google Classroom. Mahasiswa juga akan dilibatkan dalam mencari literatur, baik literatur berupa buku ataupun e-book yang berasal dari dalam maupun dari luar. Mereka juga akan menganalisis artikel yang sesuai dengan materi praktikum pengembangan kepribadian.
Pengembangan mata kuliah ini juga melalui proses penelitian pengembangan. Di dalam penelitian pengembangan yang saya lakukan, materi praktikum pengembangan kepribadian dilengkapi dengan video peer modeling, infografis, dan juga media grafis. Komponen interaktif dilakukan secara langsung di dalam kelas dan ada kalanya menggunakan media daring seperti Google Classroom atau juga di dalam diskusi via WA. Untuk komponen asesmen dilakukan melalui kuis dan juga UTS menggunakan Google Form atau juga Quizzes. Untuk UAS di sini menggunakan project berupa video yang akan ditampilkan oleh mahasiswa. Untuk komponen penilaian, untuk penguasaan pengetahuan diukur melalui UTS sebanyak 20%, UAS penilaian produk video praktek 30%, partisipasi di dalam diskusi penyelesaian kasus 30%, sikap, kemampuan komunikasi, dan tanggung jawab penyelesaian tugas mandiri sebanyak 20%, sehingga kalau di total 100% untuk penilaian mereka. Berikut ini adalah video yang akan menunjukkan bagaimana cara pengajaran yang akan saya lakukan. Oke, selamat siang saudara. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah. Allah luar biasa. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, silakan Anda berdoa terlebih dahulu supaya perkuliahan kita mendapatkan hal yang baik. Baik, silakan berdoa. Doa dimulai. Berdoa bisa diakhiri. Baik. Nah, minggu yang lalu Anda sudah belajar mengenai hubungan interpersonal, gitu ya. Masih ingat Sigma? Minggu lalu bahas apa saja? Jadi pada minggu lalu kita membahas mengenai pengertian dan juga bagaimana apa saja jenis-jenisnya seperti itu. Oke, apa saja jenis-jenisnya, gitu ya. Ada sanguin, gitu ya. Siapa sanguin ternyata di sini? Yang sanguin, oke. Ternyata nggak bisa diem ya orang sanguin. Ada yang koleris, oke. Flegmatis, oh yang satu kelihatan, gitu ya. Flegmatis. Yang satunya lagi nggak ada ya, sudah lah. Oke. Jadi ternyata Anda sudah tahu kepribadian Anda seperti apa. Nah, ketika hari ini kita akan belajar, ternyata tidak cukup hanya tahu kepribadian, ternyata ada nilai, ada motivasi, dan lain sebagainya. Oke, kita akan masuk ke dalam pertemuan ke-7. Silakan Anda lihat sisi pejar Anda. Di situ ada beberapa materi. Saya berikan waktu buat Anda selama 5 menit untuk pelajari materi terlebih dahulu. Silakan Anda pelajari. Oke, Anda tadi sudah pelajari sedikit ya. Nanti silahkan Anda pahami kembali. Saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan praktik keterampilan interpersonal. Kalau Anda perhatikan, ketika membahas keterampilan interpersonal, maka ini ada tatap muka, ya. Ada tatap muka, tidak hanya muka saja, tetapi juga tatap mata. Untuk Anda, mungkin tidak semua orang bisa memperhatikan mata ketemu mata. Anda boleh lihat dari dahi ke atas atau dari bawah mata, dari hidung ke bawah. Ya, jadi masih di area ini adalah masih Anda menghadapi orang lain dan orang lain akan merasa oke, saya diperhatikan, ya. Jadi memang harus ada interaksi tatap muka dengan orang. Itu adalah keterampilan interpersonal. Dan di sini ada pengirim pesan dan juga ada penerima pesan. Kalau Anda hanya diam-diaman, hanya lihat-lihatan saja, itu juga tidak menjadi keterampilan komunikasi. Tetapi bagaimana ini ada timbal balik, itu adalah keterampilan komunikasi. Termasuk bahwa di sini pesannya harus dua arah. Anda berbicara berarti ada yang menanggapi pesan Anda, ada umpan baliknya, ada interaksinya, dan ini bisa disengaja ataupun tidak disengaja. Oke, mari kita lihat bahwa ternyata di dalam komunikasi, Anda perhatikan di sini ada verbal dan non-verbal. Yang paling berpengaruh ternyata komunikasi non-verbal. Yang verbal itu hanya 35%. Ketika Anda bilang, aku gak suka sama kamu, ini adalah verbal. Tetapi jauh lebih banyak orang main gitu. Nah, main ekspresi wajah, gak intonasi. Main sama aku ya? Enggak, main intonasi. Atau minggir. Jadi nggak ngomong secara langsung, tapi ekspresi dia secara keseluruhan ini yang ditampilkan. Jadi lebih banyak memang non-verbalnya yang berbicara daripada verbal. Oke, ada gerakan tangan, ada
ada gerakan kepala, ada postur tubuh gitu ya, sampai ke semuanya. Kita akan bahas satu persatu bagian-bagian ini gitu ya. Anda bisa lihat nih, ada gestur dan komunikasi nonverbal yang tidak enak. Mungkin Anda sering lihat ada orang-orang yang kayaknya seperti ini. Ini ada artinya, saudara. Ketika kaki ini menyilang, tangan ini menyilang, itu pun ada artinya. Anda berhadapan dengan konseli Anda, dia sudah begini, berarti ini sudah defense. Dia nggak mau didekati. Dia nggak mau Anda mengorek-ngorek informasi tentang dia. Nah, ini ternyata ada artinya. Termasuk cara duduk pun juga begitu. Duduk Anda ini sekarang benar-benar duduk yang memperhatikan atau duduk sudah males-malesan, ngantuk-ngantuk di siang hari. Nah, ini juga ternyata ada artinya. Mari kita bahas mengenai keterampilan ini kalau di dalam konseling, keterampilan nonverbalnya di dalam konseling gitu ya. Bahasanya adalah tingkah laku nonverbal. Nah, ini bentuk tingkah lakunya. Jadi tingkah laku di sini memerankan penting di dalam proses konseling. Jadi Anda benar-benar harus memperhatikan konseli Anda seperti apa. Karena ini sangat berpengaruh termasuk bagaimana Anda akan memperhatikan, memberikan balikan secara langsung atau tidak. Saya tunjukkan berkaitan dengan postur tubuh. Anda bisa lihat di situ. Ada kewaspadaan fisik atau keletihan. Anda ada keinginan besar gitu kan? Ataukah enggak? Jadi kalau duduknya sudah begini, duduknya begini, tambah begini lah, itu sudah benar-benar menunjukkan bahwa dia capek, lelah, apalagi nah kebiasaan-kebiasaan yang begini ini kan berat kayak kepalanya. Bagaimana kalau posisinya, nanti kita akan bahas di dalam proses konseling ada posisi attending. Jadi tidak langsung berhadapan dengan konseling gitu kan, tetapi agak menyerong sedikit, tapi postur tubuhnya ini adalah tegak. Jadi tidak sender, oh ya kamu ada masalah apa, miring ke kanan, miring ke kiri, tidak. Tapi bagaimana Anda postur, menempatkan tangan Anda dengan tepat. Ini kalau ada meja, tapi kalau tidak ada meja berarti ada di paha Anda. Menyilang ini pun juga ada artinya, termasuk mata. Anda bisa membedakan mata yang bercahaya, itu kan dia ekspresif. Oh ya, gimana, serius, masa sih? Berbeda dengan ketika mata ini masuk, segenap, marah. Ini Anda benar-benar harus tahu perbedaan mana yang ini benar-benar dia tertarik untuk mendengarkan, dia ingin bercerita secara sungguh-sungguh, sama yang jadi benar-benar semuanya harus diperhatikan. Wajah juga begitu. Yang pucat berarti dia lagi sakit kan gitu. Keringatnya keringatan biasa, bobios karena ketakutan, dingin dan lain sebagainya, atau kondisi berkeringatnya seperti apa, itu juga harus diperhatikan. Jadi tadi berkaitan dengan cara duduknya tadi, saya sudah membahas mau merosot, menyilang, hati-hati kakinya disilang, menyilang kaki, menyilang tangan, ini adalah bentuk menolak. Saya nggak mau. Jadi menutup diri karena sudah disimbolkan dengan tangannya, kakinya. Termasuk bagaimana ketika berbicara kok ya dia lihat, ya bu, ya nggak apa-apa sih bu, tapi yang dia lantai. Jadi kan ada, berarti anak ini tidak nyaman untuk berbicara dengan Anda. Ini benar-benar harus Anda perhatikan. Itu. Lanjut, nah, ekspresi wajah. Ada orang-orang yang lempeng, gak berubah, mau sedih, senang, sudah ya baik, gak senang sih, lempeng. Tapi ada orang-orang yang itu ekspresif gitu. Dia bisa tunjukkan mulai dari mengerutkan wajahnya, mengerutkan dahinya gitu kan, mengerutkan hidungnya, musuh sih, ya ampun. Biasanya orang-orang julid kan begitu ya, ya ampun narik kelakuan, waduh. Tersenyum tulus sama tersenyum terpaksa juga beda. Tapi kalau tulus, nah, benar-benar tulus seperti apa? Dan Anda bisa merasakan. Nanti coba berdiri di depan kaca gitu. Ini senyumku sudah tulus atau belum ya? Sikap tangan tadi juga ada yang simbolis itu ya di sana. Enggak ada. Tapi terlalu banyak tangannya berperan itu juga tidak baik. Jadi tetap semuanya ada porsinya. Besar, kecil, lingkaran, semua ada ukurannya. Bagaimana sesuatu terjadi. Ada lagi nak, siapa yang biasa bikin itu adalah bentuk tingkah laku terdepan.
ada kekhawatiran, ada kecemasan. Kalau nggak tahu, ketika tanya dosennya, ayo silakan menjawab. Itu juga terbeban. Jadi kan ketika dikasih pertanyaan dia bingung gitu kan. Nah, itu terbeban. Ada lagi yang nih, ini biasaannya mahasiswa tuh, kok gak pulang-pulang sih? Ya, ini ternyata juga terbeban. Tabu, pulang tabu gitu ya. Nah, tak-takan rambut gitu juga begitu. Menggosok rambut itu apa sih? Ternyata ada artinya. Oke, lanjut. Kemudian ada tingkah laku mengulang. Jadi ini perilaku yang terus diulang-ulang. Suatu bentuk tanda gelisah atau resah, tapi akhirnya menjadi kebiasaan. Sama halnya ketika Anda ada di kelas tiba-tiba dia suka. Awalnya dia gelisah, tapi ada yang ini keterusan. Akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Ada lagi yang memukul-mukul jari. Awalnya tuh ini gelisah, ya apa ya nanti itu gimana? Tapi karena begitu seringnya dia lakukan, akhirnya keterusan. Ada apa ketika tanya ada apa? Ya apa-apa bu. Ya kebiasaan mainan. Kalau dulu Anda pernah nggak waktu SD bikin kuda ya? Jalannya kuda itu kan tidak. Akhirnya keterusan, menjadi gelisah, menggeliat. Oh, Anda juga mengalami itu ya. Ketika dosennya, baik perkuliahan kita akhiri. Berarti kuliah Anda begitu membebani Anda nampaknya ya. Ada pertanda atau perintah. Mengetak tangan itu kan keinginan untuk menyudahi tuh, tambus nampar gitu. Ada lagi meletakkan tanda di bibir untuk diam, ini suatu yang biasa gitu kan. Jangan rame-rame. Nah, kadang-kadang dosennya baru bilang, baik kita akhiri perkuliahan, langsung ada yang berdiri. Nah, ini kan juga bentuk begitu. Nah, cepet pak, cepet keluar pak. Wah, itu artinya membuat seperti itu. Ada lagi sentuhan. Nah, ini hati-hati Anda ya. Sentuhan menepuk bahu ini sebenarnya untuk mendapatkan perhatian. Tapi kalau beda jenis kelamin, ini ada artinya yang lain ya, jangan dilakukan ya. Nah, termasuk ketika bapak konselor kepada siswanya yang perempuan, ini juga harus hati-hati karena bisa dianggap ini adalah pelecehan ya, jadi tetap harus hati-hati. Kemudian penuh kasih sayang sabar itu untuk menunjukkan sentuhan sabar ya gitu. Ada lagi kalau guru ke anak kecil itu kan, oh ya sayang, ibu sayang kok sama kamu, perhatian. Nah itu kan bentuk sentuhan seperti itu. Tapi juga ada yang menantang. Ada lagi perilaku nonverbal yang menggunakan media suara. Nah ini kan kadang-kadang suara Anda bisa diatur gitu kan. Ada suara yang datar. Ya bu, ya mau gimana lagi ya, seperti itu datar. Tapi ada juga yang ini akhirnya jadi monoton dan kehilangan rasa. Berbeda dengan yang suara yang bilang, temen aku kemarin ya ampun itu anak, wah dia tuh ternyata begini dia, bersemangat. Ternyata nada suara itu juga bisa mengartikan sesuatu, kuat, percaya diri. Anda bisa bandingkan orang yang percaya diri itu cara berbicara seperti apa gitu kan, berbeda dengan ya bu, ya ada apa-apa kok bu, ibu, sangat berbeda ya. Ada yang lemah, ragu-ragu, gemetar, ada yang sampai terputus, enggak bu, enggak ada apa-apa sih. Nah ini berarti ada sesuatu, ada apa dengan konsili Anda. Termasuk kecepatan berbicara. Ini ternyata kita juga harus memahami ada beda logat. Anda kalau berbicara dengan teman-teman Indonesia Timur itu bahasanya cepat. Nah ini Anda juga harus memahami. Tapi berbeda lagi ada teman-teman yang ternyata cara berbicaranya lama. Ya nggak apa-apa lah, aku ya nggak apa-apa. Nah tapi tidak lah, kita tidak terima kalau kau bicara seperti itu, nggak bisa. Logat itu pun sangat berpengaruh terhadap keras lemahnya suara. Jadi jangan sampai Anda terus kemudian salah paham gitu. Wah ini berarti dia sedang marah. Belum tentu. Karena ternyata logat setiap orang ini bisa berbeda-beda. Malah kadang ada yang logatnya lembut, justru dia sedang marah juga ada. Jadi benar-benar harus Anda perhatikan kondisinya. Artikulasi juga begitu. Ada tepat lawan sembrono, ada perbedaan bahasa, ada konsistensi artikulasi. Oke, ini jadi betapa pentingnya keterbukaan, sikap positif dan empati serta kesetaraan. Kita mau coba gitu ya, Anda dengan teman Anda, tapi sebelum itu silakan Anda perhatikan video yang ada di situ gitu ya.
Silakan Anda perhatikan video di situ. Kira-kira apa yang Anda temukan? Oke, nah tadi Anda sudah lihat videonya. Apakah ada kontak mata? Ada. Oke, terus kemudian apa lagi yang bisa Anda lihat? Ada keterbukaan di situ? Dari mana? Dari si bendanya penaruh HP-nya itu. Oke, ya. Terus kemudian dari konselornya? Mendengarkan dan mata-matanya. Ya. Tangannya dia menutup, menilang? Ya. Dia mau terbuka untuk mendengarkan. Terus apa lagi? Ada empatinya? Ada. Dari mana? Anggupan kepala. Iya, dari gesturnya, anggukan kepala itu bentuk empati. Ya. Oke, sekarang Anda mencoba berdua-berdua. Silahkan berhadapan dengan temannya, berdua-berdua. Berdua berarti ditimbul dengan dia. Ayo coba, terus berdua. Agak berhadapan sebentar. Coba Anda berhadapan. Coba untuk mempraktekkan keterampilan komunikasi interpersonal. Tidak selalu harus konselor dan konseling, boleh, bebas. Tapi coba dalam 5 menit Anda bisa saling bercerita dan Anda perhatikan teman Anda, gitu ya. Oke, kira-kira di antara Anda siapa yang mau membahas? Tadi tuh saya komunikasinya begini, dia kok begini dan lain sebagainya. Ada kan? Silakan. Boleh? Mulai dari Sigma dulu. Ya, tadi saya berkomunikasi dengan Yunita. Jadi Yunita tadi sudah sudah untuk berceritanya sudah bagus. Soalnya dia tidak mau menghadapi lalu fokus ke mata saya dan juga untuk gestur tubuhnya itu sudah tidak menyilangkan tangan atau menyilangkan kaki dan juga terbuka gitu. Jadi ya enak. Oke, lanjut. Karen. Ya, kalau saya lihat dia dari dia itu langsung benar-benar fokus ke saya, langsung buka pembicaraan juga. Padahal kan kita jarang ketemu juga. Nah, tetap ada bahasan itu loh Bu. Itu yang buat saya juga merasa dihargai. Ketika ditanya juga langsung tanggap. Terus posisi duduknya benar-benar condong ke saya, yang melihat saya gini. Nah, itu juga merasa dihargai banget. Oke. Kalau temennya? Jadi saya untuk bercerita sama Mbak Karen itu juga menganggukkan kepala. Terus habis itu Mbak Karen juga menanggapi apa yang saya sampaikan, sekalian juga dengan pengalamannya dulu. Jadi kayak bercerita balik. Oke, kalau yang ini berdua karena tidak berhadapan gimana? Karena tidak berhadapan, jadi waktu melakukan interaksi itu sedikit terganggu, dan juga untuk melakukan mata itu juga sedikit sulit dikarenakan posisi badan dan juga posisi arah wajah yang harus dipandang dengan kontak mata ini ada perbedaan seperti itu. Oke, baik. Saudara tadi sudah mempunyai pengalaman gitu ya. Ternyata membangun komunikasi interpersonal, keterampilan interpersonal ini ternyata tidak mudah gitu ya. Anda benar-benar harus fokus sama temannya, harus memperhatikan dia. Nah, sebagai penguatan, silahkan nanti Anda tugas minggu depan membuat video. Silahkan bebas dengan siapapun. Anda buat video, Anda rekam gitu ya. Komunikasi Anda seperti apa, jadi tetap minta izin kepada orangnya supaya dia juga nyaman. Dan nanti itu sebagai bahan untuk Anda melihat, oh ternyata saya sudah melakukan keterampilan komunikasi interpersonal atau belum. Oh, si orang yang saya hadapi nyaman nggak dengan saya. Nah, itu sebagai bahan evaluasi Anda supaya Anda benar-benar bisa mempraktekkan keterampilan interpersonal dengan baik. Nampaknya itu dulu untuk hari ini gitu ya. Anda sudah mendapatkan materi, Anda sudah melihat video, Anda juga sudah memperagakan, dan juga saya sudah kita memberikan balikan bersama-sama berkaitan dengan pengalaman Anda. Tinggal semakin dikuatkan Anda buat video di rumah, dan minggu depan kita akan bahas dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk perhatian Anda. Silakan, kita akan menutup pertemuan hari ini. Ditutup dengan doa. Silakan Anda berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa diakhiri. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya akhiri. Selamat siang semuanya. Siang. Demikian rangkaian video perkenalan diri saya dan juga video pengajaran yang saya lakukan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.